Marcus Thuram lagi on fire, Inter bungkam Ajax, Bayern Munchen pecundangi Chelsea. Lagi-lagi slot time, Atletico jadi korban, PSG tak terhentikan dimanapun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Nassr versus FC Istiqlal di AFC Champions League 2 berlangsung di Al Awal Park. Abdul Rahman Hareb membawa Al Nassr unggul lebih dulu di menit ke-14. 3 menit berselang, Angelo Gabriel menggandakan skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Al Nassr makin tak terbendung. Wesley mencetak gol ketiga di menit ke-59. Kingsley Coman memperbesar keunggulan menjadi 4-0 di menit ke-89 sebelum Sadio Mane menutup pesta gol menjadi 5-0 di injury time. Dengan kemenangan ini, Al Nassr memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin. Laga Nottingham Forest versus Swansea di putaran ketiga Piala Liga Inggris berlangsung di Liberty Stadium. Forest unggul lebih dulu di menit ke-14 lewat Igor Jesus. Menjelang turun minum, Igor kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan serangan rapi skor 0-2. Swansea baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-70 lewat sundulan Cameron Burgess. Drama terjadi di masa injury time ketika Zan Sipotnik menyamakan kedudukan di menit ke-90+3. Hanya 2 menit berselang, Burgess kembali mencetak gol. Laga berakhir 3-2 untuk kemenangan Swansea. Nottingham Forest asuhan Postecoglou tersingkir dari Piala Liga. Ini jadi kekalahan kedua beruntun sejak menangani Forest. Laga Slavia Prague versus Bodo Glimt di UEFA Champions League di menit ke-23. Slavia berhasil unggul lebih dulu lewat gol LHJ Youssoufa M'Boji. Memasuki babak kedua, Slavia kembali memimpin lewat M'Boji di menit ke-74, memanfaatkan umpan Provot. Namun, Bodo Glimt tidak menyerah di menit ke-78. Daniel Bassi memperkecil ketertinggalan diikuti Sondre Brunstad-Fit yang mencetak gol penyeimbang di detik-detik akhir menjelang laga usai. Dengan hasil ini, Slavia Prague dan Bodo Glimt masing-masing meraih 1 poin di League Pass UEFA Champions League. Laga Pafos versus Olympiakos di League Pass Liga Champions berlangsung di Stadion Pafos dengan tim tuan rumah sempat tampil menekan di menit-menit awal. Namun nasib kurang berpihak pada Pafos saat Bruno Felipe diganjar kartu merah di menit ke-26 setelah menerima kartu kuning kedua. Meski bermain dengan 10 pemain, Pafos tetap tangguh hingga peluit panjang, skor tetap 0-0. Dengan hasil ini, Pafos pulang dengan poin pertama mereka di Liga Champions, sementara Olympiakos harus puas tanpa gol. David Luiz kembali ke panggung Liga Champions sebagai starter bersama Pafos FC dalam laga pembuka fase grup menghadapi Olympiakos meski pertandingan berakhir imbang 0-0. Lama sudah tidak tampil sejak November 2017 saat membela Chelsea. Kini bek Brasil berusia 38 tahun itu mendapat kehormatan kembali dimasukkan dalam susunan utama tim. Sayangnya, kebahagiaannya tak bertahan lama. Luiz harus ditarik keluar setelah sekitar menit ke-33 akibat cedera. Laga Ajax versus Inter Milan di Liga Champions berlangsung di Johan Cruyff Arena. Keunggulan baru datang di menit ke-42. Thuram memanfaatkan sepak pojok untuk menyundul bola masuk gawang Ajax. Babak kedua baru berselang 1 menit. Thuram menggandakan keunggulan Inter dengan sundulan lagi dari sepak pojok. Ajax tak mampu membalas hingga laga usai, membuat Inter pulang dengan kemenangan 2-0. Dengan hasil ini, Inter mengoleksi 3 poin di klasemen, sementara Ajax masih 0 poin. Marcus Thuram kembali menunjukkan performa impresif bersama Inter Milan dalam laga pembuka grup Champions League melawan Ajax. Ia mencetak 2 gol sundulan yang membawa Inter menang 2-0 di Johan Cruyff Arena. Sebelumnya, di Serie A Thuram juga sudah menyumbang gol kalah menghadapi Juventus serta 2 gol penting dalam kemenangan 5-0 atas Torino di Giuseppe Meazza. Total kontribusi gol Thuram musim ini menunjukkan kalau ia tak hanya tajam tapi juga konsisten, sebuah pertanda baik bagi Inter. Laga Bayern Munchen versus Chelsea di Liga Champions berlangsung di Allianz Arena. Di menit ke-20, Bayern berhasil unggul lebih dulu lewat own goal Trevoh Chalobah. Keunggulan Bayern bertambah 5 menit berselang. Bayern mendapatkan penalti. Harry Kane membawa Bayern memimpin 2-0. Chelsea memperkecil ketertinggalan di menit ke-29 lewat aksi Cole Palmer. Skor menjadi 2-1 hingga turun minum. Di babak kedua, Bayern kembali menambah keunggulan di menit ke-63. Kane menaklukkan kiper Renato Sanchez. Berkat kemenangan ini, Bayern di posisi ketiga klasemen, sementara Chelsea tertahan di posisi ke-32 dengan raihan 0 poin. Harry Kane mencatatkan sejarah baru di Liga Champions dengan menjadi pemain Inggris pertama yang terlibat langsung dalam lebih dari 50 gol dalam pertandingan pembuka grup Liga Champions.
kini mencetak 2 gol dan kini memiliki total 42 gol serta 11 assist dalam 58 pertandingan Liga Champions, melampaui rekor David Beckham yang sebelumnya memegang 52 kontribusi gol. Selain itu, Kane juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang mencetak lebih dari 20 gol untuk 2 klub berbeda di Liga Champions, menyamai pencapaian Neymar dan Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer resmi menjadi pemain keempat yang berhasil mencetak 100 kemenangan di Liga Champions UEFA, bergabung bersama Cristiano Ronaldo 115, Thomas Müller 111, dan Iker Casillas 101. Seperti dilaporkan oleh Opta Analis, Neuer mencapai tonggak sejarah ini malam tadi setelah Bayern Munchen meraih kemenangan di laga pembuka fase grup. Selain itu, di usia 39 tahun 174 hari, Neuer resmi menjadi pemain tertua dalam sejarah Bayern yang tampil di Liga Champions, melampaui legenda klub Lothar Matthäus. Cole Palmer mencatatkan prestasi impresif bersama Chelsea dalam 100 penampilan. Pemain muda ini sudah terlibat langsung dalam 73 gol, terdiri dari 45 gol dan 28 assist. Catatan ini menegaskan kontribusinya yang signifikan di lini depan The Blues. Selain itu, Palmer juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol pada debutnya di Liga Champions. Untuk Chelsea, gol bersejarah ini tercipta saat Chelsea menghadapi Bayern Munchen di babak penyisihan musim ini. Laga Liverpool versus Atletico Madrid di Liga Champions berlangsung di Anfield. Liverpool unggul cepat pada menit keempat lewat gol Andy Robertson. 2 menit berselang, Salah menggandakan skor menjadi 2-0 setelah memanfaatkan umpan 1-2 dengan Ryan Gravenberch. Atletico memperkecil ketertinggalan di masa injury time babak pertama lewat Marcos Llorente hasil umpan Raspadori. Memasuki babak kedua, Atletico Madrid berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-81 lewat Llorente. Namun, Liverpool kembali unggul di menit ke-94 melalui tandukan Virgil van Dijk meneruskan umpan Szoboszlai. Berkat kemenangan ini, Liverpool meraih 3 poin dan duduk di posisi ke-7, sementara Atletico tertahan di posisi ke-28 dengan 0 poin. Mohamed Salah mencatatkan prestasi gemilang di tahun 2025. Pemain Liverpool ini menjadi pemain Premier League pertama yang terlibat langsung dalam 25 gol di semua kompetisi dengan 17 gol dan 8 assist menurut laporan Squawka. Salah juga mencatat sebagai pemain ketiga yang mampu mencetak gol sekaligus assist dalam 6 menit pertama pertandingan Liga Champions setelah Mariano Bombarda dan Karim Benzema. Lebih dari itu, Salah kini menyalip Thierry Henry di papan pencetak gol Liga Champions, mengoleksi 52 gol dalam 99 laga, menjadikannya pencetak gol terbanyak ke-10 sepanjang sejarah kompetisi elit Eropa ini. Pelatih Liverpool Arne Slot kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam meracik strategi kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir, The Reds berhasil meraih kemenangan dramatis berkat gol-gol di menit-menit akhir. Di antaranya, kemenangan 1-0 atas Bournemouth di menit ke-88, gol penentu di menit ke-90+10 melawan Newcastle, serta kemenangan 1-0 atas Arsenal di menit ke-83. Tak hanya itu, Liverpool juga menundukkan Burnley dengan skor 1-0 di menit ke-90+5 dan mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di menit ke-90+2. Diego Simeone diganjar kartu merah setelah laga dramatis Liverpool versus Atletico Madrid, menyusul kontroversi dengan supporter tuan rumah usai gol penentu Virgil van Dijk di masa tambahan waktu. Simeone menyebut dirinya terus-menerus dihina dari tribun sejak kick-off. Mereka meneriakkan hinaan sepanjang pertandingan di belakang bangku cadangan. Reaksiku tentu tidak bisa dibenarkan, tapi setelah 90 menit dihina, tidak mudah, ujarnya kepada Movistar. Ketegangan berlanjut ketika konferensi pers. Simeone memilih walk out setelah dicecar pertanyaan soal insiden tersebut, meninggalkan ruangan tanpa memberikan komentar lebih jauh. Laga PSG versus Atalanta di matchday pertama Liga Champions berlangsung di Stadion Parc des Princes. Di menit ketiga, PSG langsung unggul lewat Kapten Marquinhos. Keunggulan PSG bertambah di menit ke-39 melalui Kvicha Kvaratskhelia, membawa tim tuan rumah menjauh 2-0. Memasuki babak kedua, PSG menambah gol di menit ke-51 lewat Nuno Mendes, membobol gawang Atalanta. Les Parisiens menutup pesta gol di injury time melalui Goncalo Ramos. Laga berakhir dengan kemenangan telak PSG 4-0. Berkat kemenangan ini, PSG memimpin klasemen dengan 3 poin, sementara Atalanta tertahan di posisi ke-36 tanpa poin. Paris Saint-Germain melanjutkan momen positif pasca kekalahan di final Piala Dunia Klub dengan meraih kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Kemenangan terbaru mereka terjadi di laga pembuka Liga Champions, di mana PSG mengalahkan Atalanta 4-0 di Parc des Princes. Kemenangan ini menambah daftar kemenangan PSG setelah sebelumnya mengalahkan Tottenham Hotspur 4-3 melalui adu penalti,
Nantes 1-0, Angers 1-0, Toulouse 6-3, dan Lens 2-0. Dengan catatan tersebut, PSG kini bersiap menghadapi laga tandang melawan Marseille pada 21 September mendatang. Sydney FC resmi mengakhiri kontrak Douglas Costa setelah pemain sayap asal Brasil itu gagal kembali ke Australia akibat masalah hukum dan pribadi di negaranya. Menurut pernyataan klub, keputusan ini diambil atas kesepakatan bersama karena Costa tidak dapat melakukan perjalanan ke Sydney. Ia dilaporkan ditangkap di Rio Grande do Sul karena tidak membayar tunjangan anak sehingga dilarang meninggalkan Brazil. Klub memberikan waktu lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun Costa mengonfirmasi bahwa tidak ada perkiraan kapan masalah ini akan selesai. Benfica dikabarkan sudah mencapai tahap akhir dalam pembicaraan dengan Jose Mourinho untuk menjadi pelatih baru sebagai pengganti Bruno Lage yang dipecat menyusul kekalahan 3-2 melawan Karabakh di Liga Champions. Menurut laporan dari situs resmi Abola dan media Portugal lainnya, kontrak Mourinho diperkirakan berlaku hingga akhir musim 2026-2027. Sementara itu, aspek finansial seperti gaji dan syarat tim pelatihnya masih dibicarakan. Jose Mourinho yang sebelumnya menangani Fenerbahce diperkirakan akan resmi diumumkan dalam hitungan hari. Paris Saint-Germain resmi memperbarui kemitraan dengan Parion Sport Point de Vente, merek taruhan olahraga retail dari FDJ United. Hingga tahun 2028, kemitraan ini sudah berjalan sejak 2022 dan diperluas untuk 3 musim ke depan sebagai premium partner PSG. Sebagai bagian dari perjanjian baru, Parion Sport akan mempertahankan kehadiran di Parc des Princes saat hari pertandingan, menyediakan titik taruhan langsung di stadion, serta berbagai aktivitas di fan zones. Paris Saint-Germain meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Atalanta dalam laga pembuka Liga Champions Rabu malam di Parc des Princes. Sayangnya, kemenangan tersebut dibayang-bayangi cedera gelandang muda Joao Neves. Neves harus ditarik keluar sekitar menit ke-58 setelah merasakan sakit pada paha kirinya. Dia digantikan oleh Goncalo Ramos. Meski PSG berharap cederanya tidak serius, klub akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui sejauh mana Neves bisa kembali bermain. Serhou Guirassy memiliki gaji dasar sekitar 9 juta euro atau kurang lebih 150 miliar rupiah per tahun sebagai pemain Borussia Dortmund. Menurut Kapologi, selain gaji pokok, kontraknya juga mencakup bonus 250.000 euro setiap kali dia mencapai 20 gol plus assist dalam satu musim. Rumor menyebutkan Guirassy sudah melampaui angka tersebut pada musim pertamanya di Dortmund. Akibat bonus-bonus kinerja tersebut, total pendapatannya bisa bertambah signifikan. Kapologi memperkirakan pendapatan totalnya di musim 2025-2026 bisa lebih dari 11 juta euro. Real Madrid resmi mengonfirmasi cedera yang diderita Trent Alexander-Arnold saat melawan Marseille di Liga Champions. Hasil tes medis yang dirilis situs resmi klub menyebutkan bahwa pemain asal Inggris ini mengalami cedera otot bicep femoris di kaki kirinya. Belum ada kepastian berapa lama waktu pemulihannya, namun klub menyebutkan bahwa pemulihan akan dipantau lebih lanjut. Kehilangan Alexander-Arnold menjadi pukulan bagi Real Madrid di posisi bek kanan. Barcelona memastikan Lamine Yamal tidak akan tampil dalam laga pembuka Liga Champions kontra Newcastle setelah mengalami cedera di area pangkal paha. Pelatihan si Flick kecewa karena Yamal tetap dimainkan dalam panggilan timnas Spanyol meski sudah merasakan nyeri, bahkan diberi obat pereda nyeri demi ikut beraksi. Flick menekankan bahwa sang pemain masih muda dan Barcelona tidak akan terburu-buru memaksakan kembali jika belum pulih sepenuhnya. Saat ini, Barca berharap Yamal bisa kembali sebagai pemain cadangan dalam pertandingan melawan Real Sociedad. Wolverhampton Wanderers dikabarkan siap memperpanjang masa kerja Victor Pereira dengan kontrak baru berdurasi 3 tahun. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan verbal antara kedua pihak sudah tercapai dan tinggal menunggu tanda tangan resmi. Pereira mulai menangani Wolves sejak 19 Desember 2024 dan meski musim lalu tim finish di posisi ke-16, manajemen tetap menunjukkan kepercayaan penuh. Musim ini memang berjalan sulit dengan Wolves terpuruk di dasar klasemen, namun klub yakin Pereira mampu membawa stabilitas di Premier League. Matheus Cunha kini menjalani latihan individual di atas rumput indoor dalam proses pemulihannya dari cedera. Menurut laporan Central Devils, awalnya cedera tersebut dikhawatirkan cukup serius setelah insiden pada laga Manchester United versus Burnley. Namun, hasil pemindaian awal menunjukkan kondisinya tidak separah dugaan semula. Klub tampaknya memilih berhati-hati dan besar kemungkinan Cunha tidak akan dimainkan ketika menghadapi Chelsea di pertandingan mendatang. Pemain asal Brazil ini terus bekerja keras agar bisa segera kembali bertanding. Manchester United mencatat pendapatan tertinggi dalam sejarahnya, yaitu 666,5 juta pound sterling untuk musim keuangan yang berakhir 30 Juni 2025 meski klub gagal lolos ke Liga Champions.
Pendapatan dari pertandingan kandang, matchday, dan sponsor komersial meningkat, masing-masing sebesar 160,3 juta pound sterling dan 333,3 juta pound sterling. Namun, kekurangannya di pendapatan siaran, broadcasting, akibat absennya Liga Champions menyebabkan klub tetap mengalami kerugian bersih 33 juta pound sterling. Laporan keuangan Manchester United musim 2023-2024 mengungkap bahwa beban gaji klub merosot menjadi 313,2 juta pound sterling, turun sekitar 14% dari 364,7 juta pound sterling sebelumnya. Langkah penghematan ini dilakukan di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe, termasuk melepas pemain bergaji tinggi dan kehilangan pendapatan dari Champions League. Hasilnya, untuk pertama kalinya sejak era Premier League dimulai pada 1992, gaji MU berada di bawah Arsenal dan memperkecil kerugian bersih menjadi 33 juta pound sterling. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.